Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan handphone baru lagi teman-teman. Ini kebetulan dari Realme, yaitu Realme 7 Pro. Nah, karena saat saya bikin video ini, handphone ini belum resmi launching, jadi saya tuh belum tahu harganya ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan harganya dan udah pengen banget beli handphone ini, pantengin terus aja Instagram saya karena nanti saya akan nge-share harganya saat launching. Jadi karena belum kita ketahui harganya, kita langsung aja unboxing dulu kali ya. Jadi sebelum saya buka, saya akan bahas sedikit kotaknya yang cukup simple, warnanya kuning doang dengan merek Realme dan juga tipenya yaitu 7 Pro di sini. Nah, di bagian belakang tentu aja seperti biasa ada spesifikasi andalan seperti misalnya 65 watt super dart charge. 65 watt loh teman-teman. Terus ada prosesor Snapdragon 720G, Sony 64 megapiksel kuat kamera, udah ditekenin kalau udah pakai kamera Sony 64 inci Super AMOLED full screen. Nah, jadi udah pakai Super AMOLED juga. Nah, untuk RAM-nya sendiri di sini udah ketulis juga RAM 8GB dengan memori internal atau penyimpanan 128GB dan yang kita unboxing kali ini warnanya perak cermin. Oke deh teman-teman. Jadi sebelum terlalu lama, kita langsung buka aja. Jujur aja saya udah penasaran dengan penampakan dari smartphone ini. Oke, pertama-tama langsung seperti biasanya ya, kita disambut dengan "Hey, welcome to Realme Family". Jadi ini seperti box yang sebelum-sebelumnya semuanya punya yang kayak gini, "Welcome to Realme Family". Dan kalau kita buka di sini kita udah langsung dapet buku panduan, kartu garansi dan juga case gratisan. Bentar, ada lagi nih yang beda. Ada ini, The First Smartphone Pass TUV Rainland Smartphone Reliability Verification. Wow, resmi banget ya kelihatannya. Terus ada case gratisan yang warnanya cukup gelap. Habis itu ada smartphone-nya. Ini ngambilnya gimana sih? Oke. Nah, ini dia smartphone-nya, langsung dikeluarin aja. Terus di bagian dalam ada kepala charger. Nah, langsung kelihatan nih, super dart. Untuk outputnya sendiri di sini ada nggak ya? Oh, ada. Maksimal 65 watt. Kelihatan nggak nih? Ini nanti di zoom aja ya supaya kelihatan. Intinya chargernya tuh gede dan terlihat premium banget. Ini kalau kita beli kayaknya harganya 400 ribuan. Terus ada kabel juga. Ini Type C. Tentu aja dong. Hari gini nggak Type C mah, wah sulit juga sih. Dan oh ya ada aksen kuningnya, nggak ketinggalan. Terus ternyata SIM tray ejectornya ada di bawah sini teman-teman. Jadi kita tetap dapat SIM tray ejector. Tenang aja, tenang aja, tenang aja. Nah, habis itu udah nggak ada lagi. Kotaknya udah kosong. Bentar, kok jatuh? Kotaknya udah kosong dan kita udah dapet semua yang kita butuhin dalam sebuah kotak smartphone. Jadi untuk pertama-tama ini dia smartphone-nya. Saya langsung nyalain dulu aja ya dan kita komentarin desain belakangnya. Oke, udah geter. Nah, pertama-tama dengan ukuran 6,4 inci handphone ini nggak terlalu gede-gede amat, enak di tangan. Dan desainnya tuh kayak gini teman-teman. Di sini kita cabut dulu deh. Oke, belum kecabut. Oke, udah kecabut. Nah, desainnya cukup simple ya. Simple tapi terlihat bersih karena ya fingerprint udah ada di depan, udah di dalam layarnya atau in display karena udah pakai display AMOLED. Nah, kameranya ada 4 nih dengan pengaturan ngotak kayak gini. Oke. Ada garisnya juga. Ini seperti Realme 7 ya kayaknya. Jadi udah punya garis kayak gini dan pantulan cahayanya tuh kemana-mana. Gimana? Keren?
Kalau keren komentar di bawah ya. Menurut kalian desain handphone ini keren atau enggak? Oke, untuk bagian depannya ya seperti biasa. Kita setting dulu aja kali ya supaya nggak terlalu makan waktu. Ini saya skip aja. Oke, jadi kita udah selesai setting dan langsung disambut dengan selamat datang Realme UI. Oke, ini agak ribut juga. Nah, di sini kita langsung aja gedein brightness-nya dan langsung kelihatan kalau ada kamera satu di bagian depan dengan desain punch hole. Oke. Desain punch hole udah paling kekinian lah sekarang. Nah, sampai di sini saya punya kesan yang baik-baik aja sih. Contohnya misalnya tombol powernya yang punya aksen kuning berbeda sendiri. Jadi kita di sini langsung tahu nih, wah ini tombol power nih. Terus di bagian kiri ada dua tombol yaitu volume rocker. Di bagian bawah ada jack 3,5 mm dan juga Type-C, speaker grill. Habis itu nggak ada lagi. Oke, hanya itu aja di bagian bawah. Terus ada SIM tray ejector di bagian kiri yang kita akan buka sekarang. Nah, ini penyimpanannya 128 GB ya. Buat teman-teman yang merasa kurang, tentu aja masih bisa ditambahin lagi micro SD. Jadi buat teman-teman yang punya file yang banyak, yang entah apa aja isinya, simpan micro SD juga bisa. Oke, habis itu ada apa aja nih? Kita langsung tes dulu aja fingerprintnya. Oke, kenceng. Oke, kenceng. Kita harus nunggu dulu nih sampai fingerprintnya muncul. Oke, jadi kalau langsung ditempel, buka tutup kayak gini nggak bisa ya. Tunggu gambar fingerprint kayak gini muncul dulu. Kelihatan ya. Jadi kalau udah muncul kayak gini, udah. Oke, selain itu untuk face unlock, langsung kebuka, cepet banget. Oke, cepet banget teman-teman. Jadi untuk face unlock gak ada masalah ya. Akurasinya juga sangat bagus. Ya dari 3 kali, cobalah 5 kali. Oke. Dari 5 kali percobaan, cepet dan akurat banget. Jadi nggak ada masalah di bagian ini. Selain itu di bagian belakangnya saya punya desain yang kayak gini, yang udah kelihatan agak banyak sidik jari, tapi nggak terlalu kelihatan kalau di kamera. Nah, senengnya saya dengan desain kayak gini adalah ya, walaupun sidik jari nempel, tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi walaupun kita nggak pakai case, handphonenya masih bisa terlihat cakep. Nah, terus abis itu kayaknya kita buka dulu deh tentang teleponnya. Nah, di sini udah pakai UI Realme versi 1.0, Android 10, Snapdragon 720G octa-core, RAM 8GB dan penyimpanan yang tersedia itu 112GB dengan total 128GB. Kayaknya sampai sini nggak ada masalah kali ya. Jadi mungkin setelah ini saya akan coba installin beberapa aplikasi dan coba jalanin aplikasi Antutu juga buat teman-teman yang udah bertanya-tanya, skor Antutunya berapa sih? Jadi kita langsung cobain juga dan cobain kameranya. Jadi kalau gitu kita lanjut. Oke, jadi saya udah selesai install beberapa aplikasi dan juga coba ngetes pakai aplikasi Antutu dan hasilnya mencapai 289.544. Ini angka yang lumayan gede sih. Nggak bisa saya bilang rendah kalau udah di atas 200.000, tapi kita masih harus tahu harganya lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya harganya di bawah 5 jutaan, ini mungkin bisa dibilang angka yang cukup gede. Oke, sekarang setelah itu saya mau coba lihat di AIDA. Nih, bentar, saya salah pencet. Oke, berarti RAM-nya 8GB udah bener. Udah pakai Qualcomm Snapdragon 720G juga. Bluetooth versionnya udah 5 dan kayaknya nggak ada lagi yang bisa kita lihat di sini. Oh ya, internal storage yang bisa kita pakai 100GB, 103GB tepatnya. Dan selain itu saya tuh mau nyampein mungkin kesan pertama saya saat pakai handphone ini beberapa menit. Handphone ini tuh punya ukuran yang pas banget di tangan temen-temen. Jadi enak banget dipegang dan punya kesan yang mewah saat kita pegang handphone ini. Nah, beberapa handphone yang belakangan kita udah bahas juga kayak gitu ya. Kayak nggak terlalu gede banget,
tapi enak dipegang teman-teman. Jadi udah nggak terlalu mementingkan size yang harus gede, tapi lebih ke mewah di tangan. Jadi handphone ini tuh kerasa seperti handphone mahal lah, atau seperti HP flagship. Nah, sekarang saya mau coba deh. Ini beberapa bloatware yang udah keinstall. Kayaknya kita coba hapus aja. Ini bisa dihapus atau enggak? Oh, harus diginiin dulu. Bentar, mana tadi? JNT Express. Ini hanya coba dulu ya. Oh, kalau ini nggak bisa. Kalau Lazada, oh, Lazada bisa dihapus. Oke, berarti bloatware yang udah langsung keinstall tuh ada beberapa yang bisa dihapus, ada beberapa yang nggak bisa dihapus. Seperti misalnya Baca Plus ini juga nggak bisa dihapus. Jadi ya udahlah. Sekarang kita mungkin langsung aja ke kameranya. Kameranya kita tesin langsung aja. Oke. Pertama saya akan foto kabel dulu deh. Oke. Di sini ada mobil-mobilan. Mungkin kita langsung coba tes 64 megapiksel. Dan apalagi ya? Selengkapnya di sini ada apa aja? Ada mode pakar ultra makro. Nah, kita langsung bisa coba ultra makro nih. Fokusnya kemana ya? Ke sini. Kameranya yang mana sih? Oke. Oke, jadi hasil kameranya bisa langsung teman-teman lihat di layar kalian, handphone kalian ataupun layar PC kalian. Kalau hasilnya tuh bisa kayak gini teman-teman. Oke juga, ya teman-teman komentar aja di bawah bagaimana menurut kalian tentang kamera handphone ini. Menurut saya sih sampai di sini saya nggak bisa terlalu banyak komentar. Kalau kita lihat sekilas saja kameranya bisa saya bilang cukup bagus. Selain itu ya hanya sampai di situ aja. Nggak ada, saya nggak bisa bilang lagi kalau kameranya jelek karena ini dan itu, karena di sini memang cukup terang. Jadi nanti kita coba ambil dulu beberapa foto supaya kita bisa nyampein kesan atau pesan yang lebih lengkap. Dan mungkin kita akan bahas di video reviewnya. Jadi buat teman-teman yang memang pengen beli tapi masih takut dan mau mendengar opini saya tentang Realme 7 Pro ini, langsung aja subscribe sekarang karena nanti saya akan bahas lebih dalam lagi di video reviewnya. Dan mungkin segitu dulu aja video unboxing kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman karena saya bakal terbantu banget dengan itu. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.